Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi. Shalli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi. Shalli ala sayyidina Muhammadin kama amarta an yusalla alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan tausiah kita pada kali ini, yaitu kita lanjutkan tema tentang pentingnya memanage marah, pentingnya untuk mengatur marah kita. Semoga kita semua tidak marah sembarangan, amin. Semoga marah kita itu hanya kepada marah yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu kita marah hanya karena Allah dan Rasulnya, yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi tidak asal marah-marah saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Dan sebelum kita lanjutkan kepada tema ini, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa meningkatkan iman dan takwa kita, amin. Kemudian semoga kita jadikan diri kita berikhtiar semaksimal mungkin. Kita jadikan diri kita hamba Allah yang pandai bersyukur, amin. Mensyukuri semua nikmat Allah, amin. Dan semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang bisa mencintai baginda Rasul dan dicintai baginda Rasul, amin. Dan kita terus bersolawat kepada beliau, amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba minasyaitani wa inna syaitana khaliqa minan nari wa innama tudfa'an naru bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Lanjutan daripada kemarin, yaitu kemarahan itu dari setan, kata baginda Rasul, sedangkan setan itu terbuat dari api. Api hanya bisa padam dengan air. Jika di antara kalian marah, maka berwudulah. Jadi anak-anakku semua dan para jamaah, salah satu cara yang dianjurkan baginda Rasul yang nomor 2 yaitu berwudu. Berwudu. Kita kalau menahan marah, bukan kita mecahin piring, mecahin gelas, atau mungkin jewer macan. Nah, kalau jewer macan aman, jangan sampai jewer istrinya, jewer temannya repot. Jewer macan kok aman ya? Iya, biar diterkam macan itu ya. Jadi yang pertama adalah membaca ta'awudz, kemudian berwudu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kemudian kiat untuk menahan marah. Yang ketiga adalah dengan duduk. Duduk. Kita lagi marah itu posisi berdiri, maka duduklah. Dan dalam posisi duduk itu kalau marah kita belum bisa hilang dengan duduk, maka kita diperintahkan oleh baginda Rasul, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kemudian yang nomor berapa ini? Nomor 5 atau 4? Tuh. Posisi yang keempat. Posisi yang keempat, bagaimana caranya untuk bisa menahan marah kita, yaitu dengan diam. Diam. Alimu wa yassiru wa la tu'assiru. Artinya mengajarlah kalian, berikanlah, kemudian jangan mempersulit masalah, jangan buat masalah. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika di antara kalian ada yang marah, maka diamlah. Yaitu diam. Diam itu kata baginda Rasul adalah cara keempat untuk bisa memanage marah kita, menahan marah kita. Jika di antara kalian ada yang marah, maka diamlah. Hadis riwayat Ahmad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, marah. Semoga kita sudah tahu cara yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat tadi ya. Yang keempat. 4 cara untuk bisa menundukkan marah kita. Kalau 4 cara itu sudah bisa, selesai. Nggak pakai cara yang ke-5.
Andai 1, 2, 3, 4 belum bisa, maka di sana ada hadis baginda Rasul, yaitu cara yang kelima, yaitu bersujud, yang berarti sholat sunnah minimal 2 rakaat. Maka orang-orang yang lagi marah dianjurkan untuk sholat sunnah minimal 2 rakaat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa innal ghadaba jamratun fi qalbi bani Adam, amaru aitum ila humrati ainaihi wa intifakhi audajihi. Ingatlah, sesungguhnya marah itu bara api dalam hati anak Adam. Tidakkah engkau melihat merahnya kedua matanya dan tegangnya urat darah di lehernya? Faman ahassa bi syai'in min dzalika fal yalsaq bil ardi. Barang siapa yang mendapati hal tersebut, hendaklah ia menempelkan pipinya dengan tanah atau bersujud. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Nah, anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, amin. Jadi cara yang kelima ini subhanallah, kita harus sholat minimal 2 rakaat, maka insya Allah marah kita akan hilang. Cara yang kelima, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Kemudian anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang menahan marah kira-kira dapat apa? Kira-kira yang jelas yang didapat adalah sesuatu yang dahsyat, keuntungan yang dahsyat di dunia dan keuntungan yang dahsyat di akhirat. Nahan marah saja itu. Kok bisa ya? Iya, misalnya orang yang punya pengantin baru, punya istri yang baru, namanya pengantin baru, istrinya baru ya pasti ya. Masa pengantin baru istrinya lama ya? Pengantin baru, istri baru, ternyata nggak bisa nahan marah, maka ujung-ujungnya pengantin perempuan pasti minggat. Benar ya? Minggat berarti hilang. Dengan marah maka hilang sesuatu yang dahsyat, ya termasuk istri tadi. Apabila dia bisa menahan marah, maka dia mendapatkan istri tadi. Dan juga misalkan orang yang pinjam uang dia bisa nahan marah, yang namanya minta pinjaman ke seseorang, saudara kita, mungkin ya butuh waktu, kita butuh merayu. Lah kalau nggak bisa nahan marah, ya pulang dengan tangan kosong. Kalau bisa nahan marah, maka dia mendapatkan pinjaman. Pinjaman ya loh, jangan pinjaman. Pinjaman 1 triliun loh, banyak loh. Gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kemudian nantinya kita akan lanjut kepada tausiah yang selanjutnya, juga seri-seri nahan marah selanjutnya. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang kuat, amin, yang bisa menahan amarah kita, amin, amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.